Belum anak-anak? Halo, yang Ibu share sudah kelihatan? Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke, baik. Terima kasih. Barusan Arya ya? Taufik, Bu. Oh, Taufik. Halo, Taufik. Oh Halo, iya, Bu. tadi Ibu cek satu-satu, Taufik belum ada. Oke, sekarang udah ada nih. Ada Taufik, ada Anissa, Arya, Mutia, ada Nyimas, ada Rahmi, Safa, Sandi. Sandi baru ya? Iya, Bu. Oke, salam kenal Sandi. Ini dengan Bu Sri. Nah, Sandi ini dengan teman-temannya di online SSC program IPS ini macam-macam. Sandi dari mana kotanya, San? Dari Bandung, Bu. Dari Bandung. Ternyata Sandi dari Bandung. Ini jauh-jauh nih, San. Ada yang dari Palembang, ya, ada yang dari Belitung, ya. Ada yang dari Ponorogo, Jakarta, luar biasa ketemu di media pembelajaran online ya. Oke, baik anak-anak, Ibu akan memulai dari soal nomor 1. Nah, untuk soal yang ada di kaji latih ini, kaji latih mandiri, ini banyaknya adalah contoh-contoh soal seleksi ya. Kalau kemarin di kaji latih utama itu contoh latihan yang dibuat oleh kita dari SSC. Nah, kalau kaji latih mandiri ini kebanyakan contoh soal-soal seleksinya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Pengantar penentu keberhasilan manusia belajar dari sejarah. Nah, soal nomor 1 ini materinya berkaitan dengan pengantar sejarah sebagai ilmu. Ya, nah topiknya yaitu berkaitan dengan manfaat kita mempelajari sejarah. Manfaat dari belajar sejarah itu apa ya? Manfaat dari belajar sejarah diantaranya yang pertama dengan mempelajari sejarah bisa membentuk sikap atau wawasan kebangsaan atau meningkatkan nasionalisme ya. Jadi kenapa sih kok di sekolah ada pelajaran sejarah menambah beban saja gitu ya, beban kurikulum. Nah, sebetulnya bukan demikian. Harapannya dari pemerintah dalam sistem pembelajaran ada materi sejarah supaya kalian semakin mencintai bangsa dan negaranya ya, karena negara pelopor sejarah dalam dunia pendidikan yaitu Amerika itu muncul pertama kali untuk apa pelajaran sejarah, yaitu untuk mengingatkan kembali bagaimana sejarah bangsanya supaya mereka lebih mencintai, dan itulah yang mengakibatkan akhirnya Amerika mampu bangkit setelah Perang Dunia Pertama secara ekonomi terpuruk dan mereka Perang Dunia Kedua selesai mampu menjadi negara superpower ya. Selain itu, belajar dari sejarah, ya, manfaat dari sejarah, yaitu sejarah bisa memberikan pembelajaran. Nah, sejarah bisa mendidik, ya. Oleh sebab itu ada pepatah, ya, belajarlah dari sejarah, ya, belajarlah dari sejarah. Kata orang Yunani yaitu historia magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan, dan sejarah yang punya mendidik ya bagi kita pelakunya. Nah, ini juga diperkuat oleh pendapat Soekarno, yaitu ungkapannya yang terkenal, jas merah. Apa kepanjangannya? Topik biasanya. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Iya, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jadi dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa menengok ke belakang, walaupun kita tidak terpaku dengan belakang, ya. Sehingga anak-anak, apa yang kalian telah alami, kalian lalui di 2021, itulah jadi modal kalian untuk menapak di 2022 ini.
Nah, soal nomor 1 ya, pengantar penentu keberhasilan manusia. Belajar dari sejarah itu maksudnya adalah sejarah bagi kita ini memiliki manfaat untuk mendidik, ya, memberikan pendidikan bagi kita. Nah, dalam mempelajari sejarah yang memiliki manfaat atau kegunaan mendidik ini, ya, yang menjadi penentu keberhasilan kita itu apa? Kita bisa mengambil manfaat dari sejarah. Penentu keberhasilan kira-kira yang mana? Kalau kita lihat soal nomor 1. Nah, penentu keberhasilan kita dalam mempelajari sejarah yaitu yang ya, adanya pendidikan dan pergaulan. Jadi pendidikan, oleh sebab itu dalam pendidikan ini penting banget ya, makanya muncul tentang sejarah. Berikutnya pergaulan. Pergaulan itu berkaitan dengan hubungan kita dalam keseharian, berhubungan kita dengan orang lain gitu ya. Nah, hubungan kita dengan orang lain itu juga sangat menentukan kita dalam belajar mengenai masa lalu ya. Jadi tidak ditentukan keluarga dan pergaulan, pergaulan dan penalaran atau penalaran itu logika kita, bukan juga penalaran dan daya ingat semata atau pergaulan dan daya ingat, tapi yang memberikan ya yang menjadi penentu untuk mempelajari sejarah adalah pendidikan dan pergaulan kita. Pendidikan menyangkut bagaimana kita mempelajari tentang masa lalu ini ya, oleh sebab itu di pelajaran sekolah-sekolah diberikan ya. Terus pergaulan yaitu berkaitan dengan hubungan kita dengan sesamanya. Itu juga kaitannya dengan sejarah. Oke, ini nomor 1. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak lanjut ya, nomor 2. Nomor 2, tujuan utama pelayaran bangsa Belanda ke Nusantara akhir abad 16. Apa? Ini sudah pernah Ibu terangin nih. Bangsa Barat ya yang masuk ke Indonesia itu sebetulnya tidak hanya Mencari Belanda. rempah-rempah yang laku di pasar, bukan Ibu? Yang mana Safa? Yang B. Oke. Jadi kalau kita lihat kedatangan bangsa Barat di kita tidak hanya Belanda ya, tapi juga Portugis, Spanyol, bahkan mereka pelopor ya. Portugis, Spanyol ini pelopor. Nanti diikuti juga oleh Inggris ya. Selain Inggris yang sampai ke Indonesia yaitu Belanda. Nah, kalau kalian menemui soal tentang ini, apa sih yang menjadi tujuan? Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mencari komoditi perdagangan waktu itu. Apa komoditi perdagangan yang waktu itu ramai, yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah ini wujudnya ada lada, ada pala, ya, terus ada cengkih, ya. Inilah yang mereka cari sebagai bahan utama bumbu dapur mereka. Ya, jadi tujuan utamanya itu untuk ini. Kenapa mereka mencari ini? Nah, jawabannya adalah karena rempah-rempah di Eropa langka. Ya, rempah-rempah di Eropa langka. Kalau langka, ini mengakibatkan harga melambung tinggi, yaitu harganya sangat mahal. Apa penyebab kelangkaan ini? Karena Konstantinopel, ya, jadi penyebab kelangkaannya apa? Yaitu pelabuhan utama sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, yaitu Konstantinopel. Nah, yang awalnya dikuasai oleh Romawi Timur, ini ternyata dikuasai oleh Turki. Ya, kenapa kok demikian? Karena Turki mampu mengalahkan Romawi Timur pada Perang Salib tahun 1453. Itu yang menjadi pelopor kenapa akhirnya Portugis ya sampai mencari rempah-rempah. Nanti didukung Belanda. Nah, kalau Belanda yaitu peristiwanya
1580 karena Belanda kehilangan tempat berdagang lagi selain Konstantinopel, Di yaitu Lisabon, ya, Bu? Lisabon. Betul. Jadi jawabannya yang B, betul Safa. Ya, oleh sebab itu anak-anak, kalau yang ditanya motif ya, motif apa yang mendorong mereka mencari rempah-rempah? Tentunya motif ekonomi. Ini dorongan awal ya, motif ekonomi, mencari rempah-rempah. Nah, selain ini baru muncul motif tambahan, yaitu adanya motif apa? Ingin menyebarkan agama dan ingin mereka mengembalikan kejayaan kembali. Sehingga akhirnya pelayaran yang mereka lakukan ini ditandai dengan adanya semboyan 3G. Apa 3G? Kepanjangan dari gold, terus apa lagi? Gospel, Glory dan gospel, glory Bu. ya, gospel dan glory ya. Nah, gold itu mencari emas, dalam hal ini adalah mencari kekayaan. Gospel penyebaran agama, glory untuk mengembalikan kejayaan mereka. Nah, ini jadi nomor 2B ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Lanjut ya, nomor 3. Nomor 3, salah satu faktor yang menyebabkan Halo, Ibu. stupa Borobudur dianggap lokal jenius. Yang mana? Yang D bukan Bu? Iya, yang D, Bu. Yang D. Oke, jadi kalau kita lihat di sini ya, apa sih yang disebut lokal jenius? Coba ada istilah lokal jenius. Kearifan lokal Bu. Nah, Kayak betul. mempertahankan segi tradisionalitas masyarakat setempat gitu Bu. Oke, lokal jenius ini nama lainnya adalah kearifan lokal ya. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Nah, yang bagaimana? Kalau anak IPS pasti tahu. Kearifan lokal ini berarti kemampuan orisinil yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, atau kearifan lokal ini bentuknya dalam wujud tradisi daerah ya, tradisi lokal atau tradisi daerah. Nah, jadi sebelum masuknya orang India ke kita, jadi bangsa yang mengubah ya, mengubah kondisi sosial budaya kita yang pertama yang banyak mempengaruhi itu India. Ya, nah ketika India masuk, bangsa kita ini bukan bangsa yang nol dari segi budaya. Kita nggak seperti gelas kosong. Tapi bangsa Indonesia ini sudah punya dasar-dasar budaya. Nah, itulah yang kita sebut dengan kearifan lokal. Ya, kemampuan asli yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, wujudnya bisa dalam wujud tradisi dari suatu daerah ya, atau tradisi-tradisi bangsa kita. Nah, ketika muncul pengaruh India di kita, yang terjadi dalam hal ini apa ini? Akulturasi atau asimilasi ini? Akulturasi Bu. Nah, ketika muncul ya stupa ini dari India. Stupa ini kalau kalian lihat puncak yang ada di dalam Candi Borobudur, ini berasal dari India. Kalau ada stupa, pasti langsung ingatan kita adalah munculnya agama Buddha. Ya, nah, kenapa kok stupa Borobudur dianggap lokal jenius? Karena ketika stupa berkembang di Indonesia, bangsa kita tidak menerima begitu saja. Maka akhirnya betul kata topik tadi, terjadi apa yang disebut akulturasi, yaitu percampuran dua unsur budaya yang tidak menghilangkan unsur budaya asli. Nah, bisa kita lihat di mana munculnya lokal jenius. Betul, jawabannya yang D, yaitu munculnya pemaduan pola bangunan dari India dengan pola bangunan berundak yang sudah ada di Jawa pada saat itu. Jadi kita bisa lihat di sini ya.
dengan adanya stupa Borobudur terjadi akulturasi. Bisa kita lihat akulturasi itu dari hal budaya India, India dalam wujud stupanya, terus bangsa Indonesia, kemampuan lokalnya atau lokal jeniusnya ini dalam wujud adanya punden berundak, ya, punden berundak, yaitu bangunan yang bentuknya berundak-undak. Jadi kalau kalian pernah ke Candi Borobudur, kalian naik tingkatan demi tingkatan, tingkatan-tingkatan itulah yang menggambarkan punden berundak. Di India tidak ditemukan adanya punden berundak. Terus kalian lihat di tiap tingkatan ada stupa, ya, stupa yang bentuknya seperti setengah lingkaran gitu ya, stupa. Nah, stupa bentuknya nanti ada kayak begininya gitu ya. Nah, stupa. Nah, stupa itu bukan bangunan asli Indonesia. Stupa ini bangunan dari India, ya. Jadi muncul lokal jenius kita, berarti kita lihat dari versi Indonesianya yang mana yang menunjukkan lokal jenius, yaitu punden berundak. Oke, betul. Nomor 3 jawabannya yang D. Oke, ada yang mau ditanya enggak? Soal nomor 3. Belum, Ibu. Oke, baik. Lanjut ya. Soal nomor 4. Nah, wujud makam tua sebagai salah satu seni bangun Islam di Pulau Jawa. Nah, kalau kita lihat ya, ada makam tua ya di Indonesia, di Pulau Jawa. Makam tua tersebut sebetulnya tidak hanya wujud dari seni pengaruh seni Islam, tapi makam ini menunjukkan tentang perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, ya. Nah, dari sekian ini yang paling tua yang mana? Fatimah binti Maimun, Bu. Iya, betul. Yang paling tua adalah Fatimah binti Maimun, ya. Nah, makam ini berangkat tahun 475 Hijriah. Kalau di Masehikan ini kurang lebih 1082 Masehi, ya. Makam ini adanya di Leran. Leran itu daerah Gresik. Betul, ya. Nah, ini ternyata dari sekian makam yang ada, ya, ternyata yang paling tua yaitu makam dari Fatimah ini. Ini mengandung makna apa kira-kira? Mengandung makna apa ini? Yuk, siapa yang bisa? Islam udah berkembang di Pulau Jawa sejak lama gitu, Bu. Bahkan sebelum Majapahit, Bu. Nah, jadi kalau pada 1082 sudah ada makam gitu ya, berarti makam otomatis masyarakat di kita ini khususnya di Pulau Jawa ini sudah ada yang menganut Islam jauh sebelum 1082 ya. Jadi ini menandakan di Indonesia, di Pulau Jawa, bahwa Islam itu masuk itu pada abad 11. Ya, jadi ketika muncul sebelum ada Majapahit, Islam itu sudah ada di Jawa. Ya, cuma memang pada waktu itu Hindu pengaruhnya sangat kuat banget di kita. Ya, jadi belum terlalu memonopoli gitu ya. Yang jelas ketika muncul Majapahit yang terkenal dengan kerajaan Hindunya, maka Islam hidup berdampingan di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur gitu ya. Oleh sebab itu pada masa Majapahit kita mengenal di kerajaan ini dia mengembangkan toleransi antar umat beragama.
karena di situ ada Hindu, ada Buddha, dan ada agama Islam. Sehingga dalam buku yang berjudul Sutta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular, di situ muncullah semboyan yang sangat terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kepanjangannya apa? Topik Tanhana Dharma Mangwa. Iya, Tanhana Dharma Mangrua, yaitu berbeda-beda keyakinan tetapi tetap satu tujuan, yaitu Dharma Mangrua, satu tujuan, yaitu pada Tuhan yang Maha Esa. Itu ya. Jadi kalau kita lihat luar biasa masa Majapahit terjadi kehidupan bertoleransi ya. Nah, inilah yang akhirnya jadi semboyan negara kita ya, semboyan negara kita karena yang disatukan tidak hanya agama sehingga kita ambil Bhinneka Tunggal Ika karena yang disatukan adalah semua perbedaan yang ada. Ya, jadi makam tertua itu Fatimah menunjukkan bahwa Islam di Indonesia ada jauh sebelum munculnya Majapahit. Oke, baik. Kalau Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim ini juga salah satu makam tua yang ada di Jawa ya. Maulana Malik Ibrahim ini berangkat tahun lebih muda yaitu 822 Hijriah ya. Sebentar, Ibu salah ini nulisnya. Jadi makamnya ini lebih muda, 822 Hijriah. Ini kalau dimasehikan kurang lebih 1419 Masehi ya. Jadi lebih tua dari makam Fatimah ya. Jadi kalau kita lihat Maulana ini berarti dia hidup sejaman dengan Majapahit ya. Oke. Dengan adanya bukti makam tua ya, makam tua selain memberikan informasi perkembangan Islam yang ada di Indonesia, makam ini sebagai bukti bahwa Islam yang berkembang di Indonesia tidak hanya berasal dari Jazirah Arab ya, tapi juga pengaruh Islam yang masuk di kita berasal dari India. Nah, ini jadi pengaruh Islam kita juga ada pengaruh India. Pengaruh India ini bisa kita lihat yaitu tradisi penggunaan jirat pada makam ya. Jirat itu apa? Yaitu batu nisan. Karena kalau kita lihat pada sumber Islam yaitu di Arab sana ya, tidak ada tradisi orang meninggal itu makamnya dikasih tanda atau yang disebut batu nisan. Nah, ini adalah adanya di India. Di Indonesia sampai sekarang mayoritas masyarakat kita kalau ada yang meninggal akan dikasih tandanya berupa batu nisan atau yang disebut jirat ini. Dan ada di suatu daerah yang menunjukkan jirat itu status ekonominya. Padahal tidak boleh demikian ya. Kalau yang Islam asli itu, Islam yang berasal dari Arab sana, betul-betul kalau ada orang meninggal itu makamnya rata dengan tanah, tandanya hanya batu saja, tidak seperti di kita. Nah ini ya nak ya, untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 ini berkaitan dengan proses Islamisasi ya. Oke, 1 sampai 4 ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Ibu. Oke, baik. Kalau nggak ada, Ibu ganti soal ya. Ini Ibu hapus. Oke, silakan kalian baca soal selanjutnya yaitu soal nomor 5.
Sambil Ibu mengcopy untuk soal berikutnya. Nah, soal nomor 5. Yang ditanyakan nomor 5 adalah usaha Kertanegara ya untuk menghadapi Kubilaikan. Apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini ini ada 2 raja. Yang pertama Kertanegara. Kertanegara ini raja dari kerajaan mana? Singosari. Ya, Kertanegara ini raja dari kerajaan Singasari. Ini merupakan raja terbesar dari kerajaan Singasari. Ternyata ketika Kertanegara berkuasa, dia banyak menjalin hubungan dengan negara tetangga, salah satunya adalah Campa. Dan keberadaan Kertanegara ini dianggap sebagai bahaya oleh Kubilaikan. Kubilaikan dari mana? Mongol, Bu. Mongol. Oke, Kubilaikan ini dia orang Mongolia, tapi dia menjadi penguasa mana? Cina ya, Bu? Ya, dia dari Mongolia, tapi jadi penguasa Cina. Ya, jadi di Cina pernah berdiri dinasti Yuan, ya, dinasti Yuan, bukan Cuan ya, dinasti Yuan. Nah, dinasti Yuan itu dinasti Berarti yang Kubilaikan, berasal halo Bu, apa? Halo? berarti Kubilaikan itu justru dia suksesnya di Cina ya Bu ya dia? Betul. Kubilaikan itu suksesnya di Cina. Dia berhasil menguasai Cina dan dia mendirikan dinasti Yuan. Nah, Kubilaikan ketika dia menguasai Cina dengan mendirikan dinasti Yuan ini, dia memiliki cita-cita yaitu paksinifikasi. Siapa yang bisa? Apa yang disebut paksinifikasi? Paks artinya apa? Paks. Ayo, paks itu sama dengan pan. Apa artinya? Gimana, Bu? Halo, paks itu sama dengan pan. Panji ya? P-A-N. Hah? Panji ya? Artinya apa? Persatuan atau apa gitu, Bu? Persatuan, betul. Jadi Kubilaikan ketika dia menguasai Cina ini, dia memiliki politik, yaitu Menyatukan dunia di bawah Cina ya, Bu? atau cita-cita, yaitu menyatukan Asia di bawah kekuasaan siapa? Di bawah kekuasaan Cina. Cina, oh iya, Cina. Di bawah kekuasaan Cina. Ya, jadi dia membentuk suatu imperium ya atau empire. Nah, ternyata cita-cita dari Kubilaikan ini mendapat hambatan. Ya, siapa yang menjadi hambatan? Kertanegara, Bu. Nah, hambatannya adalah Kertanegara. Ya, hambatan dari Kubilaikan adalah Kertanegara. Di mana Kertanegara ini dia banyak melakukan hubungan baik dengan daerah-daerah yang ada di Nusantara, bahkan dengan kerajaan-kerajaan di luar Nusantara. Contohnya yaitu kerajaan Campa yang ada di Kamboja itu. Nah, karena Kertanegara sebagai hambatan, maka Kubilaikan mengutus Mengki, gitu ya, mengutus Mengki. Nah, diutuslah Mengki. Mengki ini sebagai panglima tentaranya, di mana Mengki ini diberi tugas untuk meminta Kertanegara atau memaksa Kertanegara agar mau membayar upeti. Ya, upeti. Upeti itu nama lainnya pajak. Nah, mau enggak Kertanegara? Tidak mau, Bu. Nah, betul. Kertanegara menolak karena Kertanegara sadar kalau dia membayar pajak, maka Singasari tunduk pada kerajaan siapa? Kubilaikan atau pada dinasti Yuan. Nah, oleh sebab itu Kertanegara ya, ini Mengki meminta upeti kepada Kertanegara untuk membayar pajak.
Apa yang dilakukan oleh Kertanegara? Kertanegara menolak, ya. Kertanegara menolak. Bahkan si Mengki ini menurut kitab Pararaton telinganya dipotong, mukanya dicederai. Nah, telinga yang dipotong itu dibungkus rapih untuk dipersembahkan kepada Kubilaikan. Nah, jadi konfliknya itu dimulai dari sini. Ya, ketika Kubilaikan mengutus Mengki untuk memaksa Kertanegara minta upeti, ditolak oleh Kertanegara. Bahkan si utusannya yaitu Mengki ini dibuat kapok gitu ya. Nah, setelah itu Mengki pulang. Ketika Mengki pulang, Kertanegara menyadari bahwa tindakannya itu pasti membuat Kubilaikan marah. Oleh sebab itu, Kertanegara mempersiapkan seandainya Kubilaikan datang untuk menuntut balas. Ya, Kertanegara akhirnya membuat beberapa tindakan. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi dari Singosari apabila nanti Kubilaikan datang. Ya, dan apa yang diusahakan? Yang pertama, terus menjalin sahabat dengan Campa, betul. Yang kedua, setiap pemberontakan di dalam negeri harus diberantas karena dianggap mengganggu stabilitas negara, itu betul. Terus mengganti pejabat yang dianggap tidak mendukung, ya, itu betul. Terus menyatukan Nusantara di bawah Singosari, ini juga betul. Nah, dalam menyatukan Nusantara di bawah Singasari ada beberapa usaha yang dilakukan. Yang pertama yaitu Pamalayu. Pamalayu yaitu menyatukan Melayu. Melayu itu Sumatera yang dulu adalah Sriwijaya ke dalam wilayah Singasari. Terus yang kedua melakukan operasi gurun. Operasi gurun. Gurun ini yaitu ditandai dengan memaksa Bali untuk mengakui Kertanegara. Dan yang ketiga adalah ekspedisi Bakalapura. Bakalapura yaitu menjalin hubungan dengan Kalimantan Selatan yaitu Tanjung Pura. Nah, supaya mereka ini mau bekerja sama dengan Kertanegara. Tujuannya melalui ekspedisi-ekspedisi ini, yaitu Kertanegara berharap suatu saat kalau Kubilaikan datang, mereka pasti mau membantu. Ya, jadi konsep menyatukan Nusantara pertama itu sebetulnya tidak dari Gajah Mada langsung atau dari Juanda langsung melalui deklarasi Juanda, ya, sehingga muncul wawasan Nusantara, tapi sudah dipelopori masa Kertanegara. Ya, jadi kecualinya yaitu yang E, mengadakan kerjasama militer dengan India dan Jepang. Ya, jadi kalau kita lihat masa Singasari kerjasama dengan India nggak ada, yang ada itu Sriwijaya. Ya, dengan Jepang juga tidak ada. Maka kecualinya yang E. Ya, tapi sayang ya nanti apa yang dilakukan oleh Kertanegara ini ya ternyata tidak bisa dinikmati Kertanegara karena ketika Kubilaikan tiba ya tahun 1292 Kertanegara sudah dibunuh oleh Jayakatwang. Jayakatwang itu raja kecil dari Kediri ya. Dan Kubilaikan tidak tahu bahwa ketika dia datang Kertanegara sudah meninggal sehingga kedatangan Kubilaikan dimanfaatkan oleh menantu Kertanegara yaitu Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya dan Kubilaikan akhirnya berhasil membunuh Jayakatwang. Setelah itu Kertanegara mengusir Kubilaikan, Kubilaikan terusir dan setelah terusir Raden Wijaya tidak mau berkuasa di Majapahit tapi dia mendirikan kerajaan sendiri yaitu tidak mau berkuasa di Singasari tapi mendirikan kerajaan sendiri yaitu Majapahit.
ya. Oke, nanti kalau ada soal begitu Ibu terangin lebih mendetail lagi ya. Jadi intinya kenapa kok sampai muncul Kubilai Khan di Singasari gitu ya, dia mengutus gitu ya Mengki karena dia ingin memaksa Kertanegara membayar upeti. Kertanegara adalah ancaman bagi Kubilai Khan untuk menyatukan Asia di bawah kekuasaan dia ya, karena Kertanegara banyak hubungannya dengan daerah bahkan dengan kalau sekarang bangsa-bangsa lain. Nah, ini untuk soal nomor 5. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada sebentar ya nak, Ibu nyalain lampu dulu. Di Ibu kok gelap pisan nih. Oke, baik. Nomor 5, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada lanjut ya, nomor 6. Oke, yuk nomor 6. Siapa yang bisa jawab? Selain semangat 3G, gospel, glory, gold. Nah, sebenarnya kalau yang sering itu gold, gospel, dan glory gitu ya. Kedatangan bangsa Eropa ke daerah baru juga dilatar belakangi oleh hal berikut kecuali. Yang mana ini Kecuali jawabannya? yang D bukan, Bu. Yang D. Penemuan Ditemukan. roda, Bu. ya penemuan roda ya, kecuali. Jadi anak-anak, kedatangan bangsa Eropa ke timur tidak hanya mereka ini untuk ya mencari rempah-rempah, untuk menyebarkan agama, untuk mengembalikan kejayaan ya bagi mereka yang pernah kalah dalam perang salib, tapi juga ada faktor lain, yaitu apa? Yang pertama betul semangat reconquista. Reconquista itu nama lainnya apa? Balas dendam, ya. Betul, balas dendam. Kenapa mereka balas dendam? Karena mereka menjadi bangsa kalah ketika muncul perang salib, ya. Perang salib ini perang yang terjadi antara Romawi Timur dengan kerajaan Turki Utsmani ya. Romawi Timur dia yang beragama Katolik perang menghadapi Turki Utsmani yang beragama Islam. Dalam perangnya orang-orang Romawi banyak membawa lambang salib sehingga mereka menyebutnya perang salib. Ternyata kalah ya, sehingga terjadilah Reconquista ini. Berikutnya kejatuhan Konstantinopel ke Turki. Betul ya, ini. Berikutnya tersiarnya perjalanan Marco Polo ke timur melalui laut. Betul. Tahu Marco Polo ya? Marco Polo ini seorang petualang atau penjelajah yang berasal dari Venesia. Venesia itu kota kecil di Italia. Nah, Marco Polo ini dalam pelayarannya ke timur, salah satunya mereka pernah ya sampai ke Cina. Dia singgah di Cina. Dia singgah di Cina 6 bulan. Disitulah ya akhirnya apa yang dia lalui, apa yang dia dapatkan dalam perjalanan itu, yang dia lihat ketika dia menetap di Cina selama 6 bulan, sampai akhirnya ketika dia pulang ke wilayah Venesia lagi. Itu dia bukukan dalam buku yang berjudul Imago Mundi. Ya, nah buku ini yang banyak memberikan inspirasi pada orang Barat gitu ya, ketika dia akan memulai berlayar. Ternyata apa yang pernah dilihat, ditemukan Marco Polo, wah luar biasa nilainya ya, sehingga mereka juga ingin membuktikan.
Nomor 6 yang C betul. Berikutnya penemuan roda. Nah, penemuan roda. Roda ini yang pertama menemukan orang-orang Sumeria ya. Nanti yang mengembangkan adalah orang Cina. Ini tidak. Kenapa? Ya, kenapa ini tidak? Karena dalam melakukan penjelajahan mereka tidak menggunakan jalur darat, tapi mereka menggunakan jalur laut. Oleh sebab itu yang mendorong bukan yang D, tapi yang E. Ya, ditemukannya alat penunjuk mata angin yaitu kompas. Sehingga orang kalau berlayar tenang, tidak takut mereka akan tersesat. Ya, betul jawabannya D. Selain ini apalagi? Selain ini yaitu keinginan untuk membuktikan teori dari Nikolaus Kopernikus ya, membuktikan teori dari Nikolaus Kopernikus bahwa bentuk bumi adalah bulat. Ya, bentuk bumi adalah bulat. Jadi mereka dengan adanya teori Nikolaus ini sebetulnya yakin bahwa bumi betul kelihatannya bulat ya. Dan kalau bumi bulat, mereka berlayar tidak takut tersesat. Nah, itu yang mendorong mereka keluar dari kandangnya yaitu Eropa untuk membuktikan semua ini. Jadi nomor 6 betul jawabannya yang D karena penjelajahan dilakukan waktu itu maraknya lewat laut ya, udara juga belum, darat juga enggak ya. Oke, nomor 6 sudah, lanjut nomor 7. Siapa yang bisa nomor 7? Hongi, Bu. Hongi. Oke, ekspedisi VOC abad 17 dimaksudkan untuk menghancurkan tanaman cengkeh yang liar di Maluku. Nah, ini yang disebut ekspedisi. Ekspedisi itu apa? Ekspedisi Pelayaran. ini ya pelayaran atau penjelajahan. Nah, ketika VOC ya penjelajahan sudah terbentuk, VOC dibentuk 20 Maret 1602. VOC tujuannya satu, melakukan monopoli dagang. Oleh sebab itu, bagaimana caranya untuk monopoli? Maka dia memaksa bahwa orang-orang Maluku harus berhubungan dagang dengan VOC. Selain itu, dalam monopoli dia juga ingin menetapkan harga setinggi-tingginya. Bagaimana caranya? Maka jumlah rempah-rempah yang ada di Eropa harus stabil, tidak boleh rempah-rempah melebihi kuota. Oleh sebab itu, kalau ada tanaman cengkeh yang dianggap liar, ya, yang tidak jelas siapa pemiliknya dan tidak membayar pajak, maka akan dihancurkan. Menghancurkannya melalui apa? Pelayaran yang disebut hongi. Ya, pelayaran hongi atau yang dinamakan hongi tochten, yaitu pelayaran dengan menggunakan kapal atau jung punya Belanda, punya VOC. Tujuannya apa? Tujuan dari pelayaran ini tadi kata Ibu ada yang pertama mengawasi perdagangan gelap, yang kedua adalah untuk menghancurkan tanaman cengkih yang dianggap liar, ya, yaitu yang tanpa pemilik dan tidak membayar pajak, ya. Oke, hak untuk menghancurkannya. Jadi kalau pelayaran itu melalui hongi, tetapi kalau kita lihat hak untuk menghancurkannya, hak untuk menghancurkan tanaman, menghancurkan, nah, tanaman rempah-rempah yang liar atau pohon rempah-rempah diantaranya yang liar yaitu cengkih diantaranya ya. Nah, untuk menghancurkannya ini VOC memiliki hak khusus yang disebut dengan hak ekstirpasi. Jadi anak-anak dalam monopoli dagang
Ada di antaranya VOC punya hak istimewa. Yang pertama pelayaran hongi, yang kedua hak ekstirpasi. Bisa membedakan ya. Kalau ekstirpasi itu pelayaran, pelayaran hongi itu pelayaran untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang dianggap liar dan mengawasi perdagangan gelap. Ya, itu yang namanya pelayaran hongi. Kalau hak ekstirpasi, hak untuk menghancurkannya. Contoh misalkan kita adalah anggota VOC, maka kita memiliki hak untuk menghancurkan tanaman itu ya, liar atau enggak, perlu dihancurkan atau enggak. Ya, kalau menurut kita perlu ya kita hancurkan. Boleh saja, itu hak namanya, hak ekstirpasi. Nah, kapan sih pelaksanaan penghancurannya? Pelaksanaannya itu dilakukan oleh para pegawai VOC dengan cara menaiki kapal atau yang disebut jung. Itulah yang disebut dengan pelayaran hongi. Ya, oke, bisa membedakan ya. Lanjut saputra. Saputra itu nggak ada. Ya, saputra ini hanya pengecoh saja. Nggak ada istilah saputra. Berikutnya marsose. Nah, marsose. Marsose ini apa? Marsose ini nama lainnya adalah tentara suci, yaitu tentara berani mati. Tentara punyanya Belanda. Ya, ini tentara buatan Belanda. Tentara suci atau tentara berani mati ini muncul ketika terjadi Perang Aceh, di mana rakyat Aceh itu sangat militan ya. Perang Aceh dikobarkan menjadi perang jihad. Nah, Belanda kewalahan ya. Bagaimana caranya menghadapi rakyat Aceh yang sudah sedemikian militan, maka Belanda membentuk tentara Marsose, yaitu tentara suci. Dan tentara Marsose yang dibentuk oleh Belanda ini mayoritas aslinya orang Indonesia, yaitu saudara kita yang berasal dari Maluku. Jadi Belanda lagi-lagi melakukan divide et impera. Merekalah yang didoktrin, merekalah yang dibayar, sehingga tentara Marsose ini seringkali melakukan pembantaian pada rakyat Aceh atau pembakaran tempat-tempat tinggal rakyat Aceh. Ya, memang kalau kita lihat perang Aceh luar biasa, 31 tahun lamanya ya. Cut Nyak-Din itu bergerilya dari satu lokasi pindah ke lokasi yang lain, dan rakyat Aceh sangat melindungi Cut Nyak-Din karena dianggap sebagai pengobar semangatnya ya. Dan Belanda ya untuk melemahkan itu membentuk tentara Marsose. Walaupun akhirnya untuk mengalahkan Aceh bukan tentara Marsose ini yang mengalahkan, tapi politik divide et impera yang dilakukan oleh Senuk Hurgronje, ya, yaitu dengan mengadu antara kelompok ulama dan bangsawan. Oke, baik. Yang D, Pax Nirlandika, ya, ini harusnya tidak ada S-nya, ya. Ini hanya Pax Nirlandika. Apa sih Pax Nirlandika? Tadi Ibu katakan kalau ada kata Pax, nama lainnya PAN, ya, itu artinya penyatuan. Pax Nirlandika ini politik untuk menyatukan Indonesia, ya, atau penyatuan Nusantara di bawah kekuasaan Belanda. Nah, yang memiliki politiknya Pax Nirlandika yaitu Van Hertz, ya. Nah, ini dengan munculnya Pax Nirlandika inilah maka wilayah Nusantara satu persatu ditaklukkan oleh Belanda, dan nanti Belanda ya membentuk sebuah kekuasaan yang dinamakan pemerintahan Hindia Belanda, ya, yang dinamakan pemerintahan Hindia Belanda.
Oke, ini nomor 7. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk nomor 7? Belum, Ibu. Lanjut ya. Oke, baik. Kita lanjutkan nomor 8. Sikap Kesultanan Ternate mengizinkan bangsa Portugis mendirikan benteng di wilayahnya. Dilatar belakangi keinginan untuk apa? Nah, kita tahu bahwa ketika Portugis tiba di Maluku, Portugis diterima baik oleh Ternate, bahkan akhirnya di Ternate didirikan benteng yang bernama Sao Paulo. Ya, nah ini benteng yang didirikan Portugis di Ternate, tujuannya untuk melindungi Ternate. Nah, latar belakangnya apa kira-kira? Kenapa Ternate sampai mau menerima Portugis? Mengatasi persaingan dengan kerajaan Tidore, bukan Bu, ini latar belakangnya. Oke, ya, karena kita tahu bahwa Ternate ya, ini kesultanan Islam ya. Jadi Ternate itu sultanan Islam ya yang ada di Maluku. Dia memiliki saingan dengan Tidore ya, dengan Tidore. Jadi kenapa ketika Portugis datang, Portugis diterima baik oleh Ternate karena Ternate ingin mendapatkan bantuan berkaitan dengan menghadapi saingannya yaitu Tidore ya. Nah, Tidore ya melihat Ternate didukung oleh Portugis, kelak Tidore ini menerima baik kedatangan bangsa Spanyol. Betul ya. Oleh sebab itu dua bangsa yang diberi tugas oleh Paus untuk melaksanakan balas dendam dengan semboyan Gold Gospel Glory yang awalnya mereka berlayar Portugis ke timur, Spanyol ke barat, mereka bertemu ternyata di Maluku gitu ya. Nah, menghadapi hal ini Paus tidak mau dua bangsa ini terlibat konflik. Untuk mengakhiri persaingan ini, apa yang dilakukan Paus? Melakukan perjanjian antara Portugis dengan Spanyol, dan akhirnya Spanyol dipindahkan ke Filipina, Bu. Oke, baik. Nah, lewat perjanjian apa ini? Zaragoza, Bu. Betul. Jadi untuk mengatasi persaingan antara Portugis dan Spanyol, 1526 akhirnya dibuatlah perjanjian Zaragoza ya. Dengan Zaragoza, betul kata Safa, Maluku sepenuhnya diberikan ke Portugis, Spanyol akhirnya dia berkuasa di Filipina karena sebelum tiba di Maluku tahun 1519 ya. 1521 sebelum tiba di Maluku 1521, Spanyol 1519 telah tiba di Filipina. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya secara teori juga sudah Ibu terangin ya waktu itu. Nah, ini contoh soal dulu namanya SBMPTN nomor 6 ini ya. Nah, kalian bisa lihat wujud dari persaingan antara Ternate Tidore akhirnya menyatukan dua bangsa ini karena setelah Spanyol meninggalkan Maluku, Tidore kalah ya, Tidore dikuasai Ternate. Dari situ Portugis memaksakan agar diakui sebagai penguasa tunggal di Ternate, ditolak oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis. Akhirnya terjadi reaksi dari kerajaan Ternate. Ternate balik menyerang Portugis di bawah pimpinan Sultan Baabullah. Dan Portugis akhirnya kalah, terusir dari wilayah Ternate Tidore. Makanya Ternate Tidore akhirnya tetap dengan ciri khasnya sebagai kesultanan Islam. Ya. Oke, baik. Nomor 8 sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pembahasan nomor 8 ini? Belum, Ibu.
Oke, baik. Kalau nggak ada, Ibu lanjutkan nomor 9 ya. Pada tanggal 20 Maret 1602, VOC memberi hak khusus pada 17 direktur atau yang disebut Hirem 17 ya. Nah, 17 direktur itulah direktur yang diangkat jadi pemimpin VOC. Hak oktroi yang hak khusus ini nama lainnya adalah hak oktroi ya atau hak istimewa. Hak oktroi yang diberikan VOC kepada Hirem 17 atau Tuan 17 ini sebetulnya hak oktroi ini berasal dari kerajaan Belanda ya. Kita semuanya tahu bahwa VOC yang mendirikan adalah para pemilik modal ya, para pengusaha, para pedagang yang dia berhasil memiliki daerah perdagangan di Indonesia untuk menghindari persaingan sesama pedagang ini dan untuk melakukan monopoli. Akhirnya 20 Maret 1602 mereka mendirikan kongsi dagang. Nah, kerajaan Belanda mengizinkan. Bentuk izinnya yaitu kerajaan Belanda memberi hak oktroi ini atau hak khusus atau hak istimewa. Dan oleh VOC, hak oktroi yang diberi kerajaan Belanda diserahkan lagi kepada Tuan 17. Apa saja hak yang dimiliki? Yang pertama benar salah? Monopoli Iya, perdagangan benar. betul. VOC ya, dia memiliki hak monopoli perdagangan di Nusantara. Sehingga VOC sebagai satu-satunya pemegang hak tunggal untuk berdagang rempah-rempah di kita. Oleh sebab itu anak-anak kalian bisa bayangkan bagaimana ya berkembangnya VOC ini. Bagaimana untungnya kerajaan Belanda ketika ada VOC ini ya, karena dia monopoli. Monopoli berarti dia akan membeli serendah-rendahnya, dia jual setinggi-tingginya. Dan dia sangat memaksa orang kita khususnya Maluku untuk berdagangnya dengan VOC ya. Berikutnya yang B benar salah? Benar, Ibu. Oke, memiliki tentara, terus memiliki pengadilan dan mengumumkan perang. Ini betul ya. Jadi VOC ini dia sebagai kongsi dagang, tapi untuk melindungi ya kongsinya, dia boleh membentuk tentara. Ya, terus dia memiliki lembaga pengadilan sendiri untuk mengadili ya terutama orang-orang pribumi yang melanggar ketentuan VOC. Terus bisa mengumumkan perang juga pada kerajaan di Nusantara ya yang tidak tunduk pada VOC. Selain ini yaitu dia boleh mendirikan benteng ya, mendirikan benteng. Benteng didirikan untuk apa? Yaitu untuk pertahanan. Sehingga bisa kalian lihat ketika muncul VOC, di beberapa daerah ditemukan benteng-benteng VOC. Contoh yaitu ada benteng Amsterdam yang ada di Makassar. Ya. Berikutnya bekerja sama dengan Portugis dan Inggris. Betul salah? Salah, Ibu. Ya, jadi ini salah ya, kecuali yang C berarti. Ya, jadi untuk memonopoli perdagangan ini mereka tidak memiliki hak bekerja sama dengan Portugis dan Inggris ya. Mencetak uang betul, mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal di Indonesia juga betul ya. Jadi nomor 9 jawabannya C. Lanjut nomor 10. Halo, Bu. Halo. Aku mau nanya sedikit, Bu. Ini terkait Boleh. nomor 9 tadi yang disoalkan. Ini ada panitia, ada khusus 17 direktur yang di Heren 17 itu ya, Bu ya? Iya. Berarti saya jadi keinget tragedi 2 tahun lebih yang lalu yang ada kemunculan Sunda Empire itu berarti dia klaimnya itu The Heren 17 itu dari sini ya, Bu ya? Itu inspirasi namanya.
Cuma saya Nah, bingung pas itu karena saya belum belajar ini, dia kan iya. mengaitkannya ke arah PBB ya, bukan NATO. Ternyata akhirnya Oh, saya baru tahu The Heron 17 ini panitia dari VOC ya. iya. Jadi pemimpin tertingginya ya, mereka-mereka itu adalah para pemilik modal ya, itu Sunda di ya namanya dicatut ya Safa ya. Dicatut oleh Sunda Empire ya. Mereka ada 17 orang gitu ya, siapa saja. Ya, ini inspirasinya Safa. Oke, Bu. Oke. Lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak untuk nomor 9? Lanjut ya, sekarang nomor 10. Oke, siapa yang bisa nomor 10? Ayo, ini udah pernah nih. Mesolitikum bukan, Bu? Oke, Bakson Hwabin. Bakson Hwabin ini kebudayaan yang pusatnya dari daerah Bakson Hwabin ya. Ini disinyalir ya ada di mana ini? Di Vietnam. Cina bagian Salah. selatan. Ya, Oke. Cina. Nah, kalau kita lihat apa sih budaya yang dihasilkan dari daerah ini? Nah, untuk menjawab ini kita harus tahu budayanya. Budaya dari daerah sini apa saja, Safa? Ada yang disebut pebble. Apa pebble? Pebble? Apa? Bapak Sumatera. Iya, pebble ini kapak pendek ya, karena nggak ada tangkainya. Di Indonesia banyak ditemukan di mana, Topik? Sumatera, Bu. Di Sumatera, makanya disebut juga dengan kapak Sumatera. Ya, oke. Terus selain pebble ada flex. Ya, apa yang disebut flex? Flex yaitu batuan pipih atau batuan serpih. Batuan yang pipih terus tajam. Ya, ini kegunaannya sebagai senjata tajam. Nah, tinggal dilihat nih, pebble sama flex hasil dari apa, Safa? Mesolitikum. Mesolitikum, Betul. Ibu. Jadi kebudayaan Bakson Hwabin ya, ini merupakan budaya yang berkembang pada masa Mesolitikum ya. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama muncul apa? Meso atau paleo? Paleo, Bu. Paleo. Oke, kalau budaya paleo, nah pusatnya dari mana? Dongson ya, Bu. Dongson? Bukan, Bu. Ayo, depannya P, satu lagi N. Pa, Ci, Tan. Pacitan. Pacitan. Oh, Oh iya, iya. Pacitan. Oh, Ya. Satu lagi N, G, A, Ngandong, Bu. Ngandong. 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 Betul. Nah, ini. Jadi Paleolitikum pusat budayanya di Jawa Timur, Pacitan dan Ngandong. Kalau Pacitan berupa apa? Kapak Bapak genggam ya, Bu. genggam, betul. Ini berupa kapak genggam. Ya, kalau Ngandong alat-alat terbuat dari tulang, ya. Dari tulang, dari tanduk rusa, ya. Dari apa itu gajah gitu ya. Kebanyakan sih dari tanduk rusa. Nah, alat tulang ini sebagai senjata tajam. Nah, itu yang kita temui dari paleo. Setelah paleo baru apa? Yuk, setelah paleo. Setelah Meso, Bu. paleo, meso. Oke, betul. Nomor 1 paleo, 2 meso. Meso budayanya disebut dengan Bakson Hwabin ya, karena pusatnya di situ. Terus yang ketiga yaitu Neolitikum. Nah, kalau Neolitikum. Nah, Neolitikum ini budayanya berupa
kapak lonjong. Dan apa? Kapak lonjong. Satunya apa? Satu lagi kapak persegi, ya. Oke. Nah, budaya kapak lonjong dan kapak persegi. Terus megalitikum. Habis ini mega. Kalau mega budayanya berupa apa? Mega. Batu besar, Bu. Batu-batu besar, Bu. Nah, megalitikum budayanya ini berupa budaya yang menghasilkan batuan besar. Apa contohnya? Batuan besar. Menhir, dolmen, Ada menhir, apa nama lain menhir? menara ya, Bu. Tugu, batu. Terus ada dolmen, apa dolmen? Meja, buat batu. sajen. Ya, Terus, meja batu. oke, ada waruga, apa waruga? Kubur, Batu. batu. Terus ada sarkofagus, apa sarkofagus? Keranda, keranda apa? Keranda mayat, Mayat. ya. Oke, baik. Setelah ini baru berubah ya dari zaman batu ke zaman Logam. perundagian. Kalau perundagian nama lainnya zaman apa? Zaman logam, Bu. Logam, betul. Ini terbagi ada masa perunggu, Besi. Ada besi. satu lagi ada masa besi. Nah, yang Dongson yang mana, Topi? Perunggu, Bu. Perunggu. Iya, jadi budaya perunggu pusatnya dari Dongson, Vietnam. Makanya disebut dengan budaya Dongson, ya. Oke, ini tentang hasil budaya masa praaksara, ya. Jadi pada praaksara itu yang dihasilkan adalah masa berdasarkan benda apa yang digunakan. Ya, mayoritas benda yang digunakan ada dari batu disebut litikum, yang terbagi ada paleolitikum, mesolitikum, neolitikum, megalitikum. Terus ada zaman logam atau disebut perundagian, yang terbagi ada masa perunggu, ada masa besi, ya. Tentunya kalian kalau mengingat dari yang rendah, yaitu yang awal, yaitu dari paleolitikum, ya. Paleo berarti kita masih sangat primitif, orangnya masih nomaden, ya, sangat tergantung dengan alam, ya. Jadi belum bisa membuat makanan sendiri. Jadi apa yang disuguhkan di alam itulah yang dijadikan konsumsi. Makanya pada paleolitik ini benda yang digunakan baik alat terbuat dari tulang atau kapak genggam digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan, ya. Walaupun demikian mereka sudah punya pola pembuatan api, ya, pembuatan api, sehingga mereka tinggal di gua-gua berpindah-pindah atau nomaden, tidak kedinginan karena bisa membuat penghangat badan dari api itu, ya. Oke, terus Bu, berlanjut sampai meso. Iya, Safa? aku mau nanya sedikit, Bu, soal tadi yang Bakson Hwabin. Aku Betul. juga pernah dengar, Bu, dari beberapa sumber lain. Jadi kayak si Bakson Hwabin ini juga meninggalkan salah satu peninggalan sejarahnya itu berupa sampah-sampah dapur atau yang bisa kita bilang Kijokong-Modinger di sekitaran pantai Sumatera, Bu. Itu benar nggak, Bu? Nah, jadi gini, betul. Jadi budayanya masa Mesolitikum selain Bakson Hwabin, masa Mesolitikum ini hasil budayanya berupa Kyoken Modinger, terus ada satu lagi Abris Saus Rose. Betul, Safa. Jadi itu budaya masa Mesolitikum, Safa. Selain wujudnya Bakson Hwabin ini, budayanya ada Kyoken Modinger. Kyoken Modinger. Apa ini? Nama lainnya adalah sampah dapur, yaitu tumpukan kerang yang telah menjadi fosil.
Kyoken Modinger ini menunjukkan masa Mesolitikum manusia tidak semuanya nomaden. Ada yang sudah menetap. Buktinya kalau kita menetap, kita akan menghasilkan sampah gitu ya. Selain itu, Kyoken ini juga menunjukkan kita tidak sepenuhnya tergantung alam, tapi kita sudah bisa mengolah ya, yang diolah apa, yaitu kerang. Kerang itu kan nggak bisa begitu saja dimakan, harus mereka olah ya. Ini siapa? Terus satu lagi adalah Abris Saus Rose. Abris Saus Rose. Apa? Ya, Abris Saus Rose, yaitu Abris Saus Sauce Rose. Ini merupakan gua yang dijadikan tempat tinggal oleh manusia waktu itu. Dan itu untuk menunjukkan mereka betul tidak semuanya nomaden, tapi sudah ada yang mulai menetap. Ya, betul, Safa? Oke, Ibu. Oke, baik. Nah, anak-anak, waktunya istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Iya, Ibu. Oke. Nanti kita lanjutkan, kita istirahat dulu. Dan nanti tidak istirahat ya. Karena kalau istirahat masuk jam 18:05, 18 berapa gitu ya, di Ibu Teh, itu belum azan maghrib. Jadi kita lanjut nanti jam 18:15 kita baru selesai ya. Oke, silahkan istirahat. Kita istirahat terlewat ya. Nanti masuk jam 5:03 ya. Terima kasih. Makasih, Ibu. Oke, Safa.